Shalom Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 6 ayat 10 berbunyi demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, Bapak Saudara, kalimat ini adalah kalimat kedua dari doa Bapa kami yang sudah kita kenal. Dalam doa ini terdapat harapan agar kita bisa melihat Kristus dimuliakan di bumi sebagaimana di sorga. Kristus yang kita kenal mengalami kesulitan dalam mendapatkan kepercayaan, dan itulah kerinduan kita, yaitu Kristus menjadi Raja dalam kehidupan semua orang. Dan memang sesungguhnya dunia ini adalah milik Kristus, bukan? Dan Kristus sebenarnya adalah Raja atas segala sesuatu. Namun faktanya saudara, dalam kehidupan di dunia ini ada banyak orang yang belum mengenal Kristus dan belum mengizinkannya merajai hidup mereka. Bapak Saudara, dalam doa ini terdapat harapan agar Kristus menjadi Raja dalam kehidupan banyak orang. Dan ada dua hal yang terkandung dalam doa ini. Yang pertama, doa ini merupakan permohonan agar Tuhan menyatakan kuasa-Nya di tengah dinginnya dunia, agar Tuhan menyatakan kehadirannya yang mengubahkan hati manusia berdosa dan membebaskan mereka yang terbelenggu, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan dan mengalami anugerah-Nya. Dan dalam doa kita ini saudara, kita memohon supaya Tuhan hadir untuk melembutkan hati yang keras yang menolak kebenaran, agar Tuhan hadir memerdekakan mereka yang diperbudak oleh dosa dan ketidakpercayaan. Bapak Saudara, dalam doa ini kita memohon supaya Tuhan hadir untuk melembutkan hati yang keras dan menolak kebenaran, agar Tuhan hadir memerdekakan mereka yang diperbudak oleh dosa dan ketidakpercayaan. Saudara, dalam permohonan ini sebenarnya ada suatu prinsip yang harus kita pahami, yaitu bahwa ini adalah peperangan rohani. Kita mengambil bagian dalam operasi ini ketika kita mendoakan hal ini. Peperangan ini hanya akan berlangsung terus, dan kita tetap mengharapkan serta mendoakan kuasa Kristus untuk menang atas segala kuasa yang lain di kehidupan banyak orang di dunia ini. Oleh karena itu saudara, kita harus terus berdoa, karena ini adalah peperangan rohani. Sampai kapan kita berdoa? Sampai kita melihat kerajaan Allah hadir dalam kehidupan orang-orang tersebut, bahkan dalam hidup mereka. Sampai kita melihat kerajaan Allah hadir dan mengubahkan dunia ini terus berkarya. Dan yang kedua saudara, yang dapat kita temukan dalam doa ini adalah bahwa doa ini bukan hanya permohonan loh, tetapi juga merupakan suatu pernyataan. Kita mau dan siap untuk mentaati kehendak-Nya agar kerajaan hadir di dunia ini. Kita memilih untuk dimuliakan. Karena itu kita siap untuk mentaati kehendak Allah supaya kerajaan Allah hadir. Ketika kita mentaati Kristus dalam hidup kita, dalam hati kita, kerajaan Allah akan hadir. Ketika kita memberitakan firman Tuhan di tengah dunia ini, kerajaan Allah hadir. Ketika hidup manusia berdosa diubah karena mereka mengenal dan menyembah Tuhan, kerajaan Allah hadir. Doa ini juga merupakan seruan. Kita juga mau mentaati supaya kerajaan Allah hadir di tengah dunia ini. Dan biarlah doa ini, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sebagaimana di sorga, terus menjadi bagian utama dalam hati kita dan dalam hidup kita, sehingga Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.